beberapa ribu sebagai upah, sebagai untung yang diterima itu sebenarnya dia sisihkan untuk membeli lauk, beras untuk anak dan istrinya, atau disisihkan sedikit demi sedikit untuk biaya sekolah anaknya, bukan untuk membeli rumah bagus, baju baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih setia di channel saya. Dan bagi teman-teman yang baru saja nyampe melihat salah satu video saya, silakan lagi lihat video-video yang lain yang sungguhnya sangat inspiratif, sangat menarik, karena ini adalah kisah nyata. Kisah nyata keajaiban sedekah. Bagaimana banyak persoalan terselesaikan dengan sedekah. Seperti bagaimana cara mendapatkan keturunan, bagaimana cara mendapatkan jodoh, bagaimana cara mendapatkan pekerjaan yang layak, bagaimana cara mendapatkan kekayaan yang berlimpah, bagaimana cara membayar hutang, bagaimana cara mendapatkan bisnis yang baik. Pokoknya berbagai macam persoalan selesai dengan sedekah. Jadi tonton video-video saya yang lain ya. Di akhir video ini bakalan ada playlist saya keajaiban sedekah. Di sana lebih dari 116 video yang menceritakan kisah nyata, kisah inspiratif. Mana tahu di antara teman-teman ada yang mengalami seperti itu. Jadi tonton videonya sampai habis dan tonton video-video yang lainnya ya. Oke. Kali ini saya akan menceritakan kisah nyata keajaiban sedekah. Mungkin kisah ini banyak terjadi pada di kita semua, banyak pada saat kita mengalami atau banyak kita melihat keadaan seperti ini. Kita tidak berpikiran bahwa sedekah yang diberikan dalam bentuk seperti ini sebenarnya bisa meringankan orang yang menerimanya. Secara kita tidak langsung bersedekah tapi meringankan orang yang menerima. Kisah apa yang saya ceritakan? Maka tonton videonya sampai habis. Kisah ini saya baca dalam sebuah novel. Walaupun dalam sebuah novel saya baca, sedangkan saya juga sudah pernah mendengar cerita-cerita ini dan mungkin banyak di antara kita yang mendengarnya. Kisah seperti ini. Pada saat itu duduk seorang suami, seorang bapak dengan dua orang anaknya di sebuah taman rumah sakit. Jadi anak dari seorang bapak ini, anaknya adalah anak laki-laki dan kebetulan anaknya kembar. Kedua-duanya adalah laki-laki. Anaknya ini lagi menjalani pengobatan di rumah sakit tersebut. Tapi karena keadaannya sudah berangsur membaik, jadi dia diperbolehkan untuk berjalan-jalan. Pada saat itu si anak ini merengek kepada si papanya untuk pergi ke taman. Maka diajaklah oleh papanya ke taman. Sudah otomatis izin dari dokter dulu ya. Pada saat mereka berada di taman, salah seorang dari si kembar ini, anak si bapak ini, melihat seorang penjual balon. Kayaknya balon, sama siapa aja suka balon ya, terutama anak kecil ya. Walaupun di rumahnya ada balon, tapi kalau melihat penjual balon, pasti dia akan tertarik. Seperti itulah yang dialami oleh salah seorang dari anak kembar ini. Pada saat dia, kebetulan anak-anak ini masih balita ya, sekitar umurnya 4 tahun gitulah. Jadi pada saat dia melihat penjual balon ini, salah seorang dari anak kembar yang tertarik dengan balon ini, pergilah berlari mengejar si penjual balon yang kebetulan sedang melintas di luar taman tersebut. Melihat salah seorang anaknya pergi lari meninggalkan dia, tentu saja si bapak ini ada perasaan khawatir ya. Kemudian dia berkatalah kepada si anak ini, mungkin sedikit keras tapi tidak berteriak, "Hei, mau kemana? Kenapa keluar taman?" Terus si anaknya ini menjawab pertanyaan si bapaknya ini, bilang, "Dedi, aku mau beli balon." Terus dia menunjuk si penjual balon itu ya. Terus dia walaupun nih anak kembar ya, jadi ternyata si anak kembar ini memiliki watak yang berbeda. Seorang adiknya yang bernama Adrian ini ekstrovert lah bisa dibilang, sementara kakaknya Andrean dia introvert. Jadi pada saat si Adrian ini berlari mengejar si penjual balon tersebut dan mengatakan kepada dirinya mau membeli balon itu, sedangkan si kakaknya bernama Andrean ini bilang kepada adiknya begini, "Andrean, kenapa jadi beli balon? Kita kan kesini mau ke taman." Ya kalau kakaknya lebih bijaksana ya. Tapi si adanya ini tidak mau tahu. Dia terus berlari mengejar si penjual balon itu. Dan tentu saja si ayahnya tidak tinggal diam ya. Dia membawa si sulung ini, kemudian mengejar juga yang si bungsu ini. Terus, dan entah kenapa mungkin keadaan itu sangat mendukung si Adrian ini agar dia memiliki balon secepatnya. Penjual balon itu berhenti di dekat mereka. Karena si penjual balon itu berhenti, terus si Adrian ini bilang ke papanya begini,
"Dedi, itu lihat penjual balonnya berhenti, ayo kita beli," katanya. Melihat si penjual balon itu berhenti, maka si bapaknya ini membawa kedua anaknya ini untuk mendudukkan mereka di bangku taman. Jadi anaknya ini tidak diajak keluar taman, ke tempat si penjual balon tersebut. Terus anaknya didudukkan di bangku taman ini, kemudian berkatalah si bapak ini memberikan wejangan kepada anaknya. Dedi akan belikan balon, tapi kamu duduk di sini ya, jangan kemana-mana. Oke, kata anaknya. Kemudian si bapak ini pergilah menemui si penjual balon itu, dan dia memilih balon-balon itu. Jadi kebetulan balonnya itu masih banyak, jumlahnya, dan di balon-balon tersebut bukan balon polos ya. Balon-balon tersebut mempunyai karakter, misalnya Tayo, Winnie the Pooh, apalah pokoknya karakter-karakter yang disukai oleh anak-anak kecil. Dan kebetulan karakter yang ada pada balon tersebut ada yang disukai oleh si anak ini. Jadi si bapak ini membelilah 2 balon yang kebetulan karakter yang disukai anaknya ada pada balon tersebut. Dan ketika membayar, si bapak ini memberikan mungkin uang lebih dari harga balon biasanya ya. Setelah si bapak ini membayar balon itu, dia pergi meninggalkan penjual balon. Karena si penjual balon itu mendapati uang yang diberikan oleh pembelinya itu melebihi dari jumlah yang harus dibayar, dan si pembeli itu ternyata sudah pergi saja. Dan kebetulan si penjual ini adalah orang yang jujur, maka dia berteriak, "Bapak, ini uangnya kelebihan, ini balikannya." Terus si bapak ini yang mempunyai anak kembar tadi, yang memberikan uang lebih kepada si penjual balon ini, bilang seperti ini, "Udah, kembaliannya buat kamu aja." Terus si bapak ini yang dipanggil Dedi oleh anaknya pergi melenggang penjual balon itu dan menemui anak-anaknya. Sekarang kita bicara nih, apa yang terjadi kepada penjual balon ini ya. Si penjual balon ini merasa sangat bersyukur, merasa sangat senang sekali dengan uang lebih yang diberikan oleh salah satu pembelinya ini. Dan dia merasa berpikir tidak sering-sering dia mengalami hal kejadian ini. Mungkin jarang dia mengalami kejadian ini. Jadi saking bahagianya dia tersenyum dan dia berucap seperti ini, "Alhamdulillah, si bapak itu adalah orang baik. Semoga keluarganya dilimpahi rezeki, diselamatkan. Semoga keluarganya selalu dilindungi oleh Allah." Si bapak ini nggak tahu kalau saya sangat membutuhkan uang ini. Dengan semakin banyak uang yang saya dapat, maka saya akan semakin bersemangat untuk menjual balon-balonnya agarlah habis, dan semakin cepat saya pulang ke rumah. Karena kenapa saya harus semakin cepat pulang ke rumah? Karena saya harus memberikan uang ini kepada istri saya untuk membeli beras untuk makan anak-anak kami. Jadi teman-teman bisa bayangkan, uang lebih yang kita beli, uang lebih yang diberikan oleh si bapak ini kepada penjual balon ini, walaupun si bapak itu tidak menganggap uang itu sebagai uang besar, tapi bagi si penjual balon yang dia mengumpulkan ribuan demi ribuan yang untung dari penjual balonnya itu untuk membeli sesuap nasi, untuk membeli 1-2 liter beras yang akan dimakan oleh keluarganya, itu sangat berarti sekali. Seperti yang dikatakan oleh si bapak itu, betapa bahagianya dia bisa memiliki uang lebih yang akan dia belikan lebih banyak lagi beras dan lauk yang akan dimakan oleh anak dan istrinya. Teman-teman bisa lihat di sini betapa bahagianya seorang yang mempunyai penghasilan di bawah, penghasilan menengah ke bawah, ketika dia hanya mendapatkan uang lebih, dan uang lebih itu hanya cukup untuk membeli kebutuhan pokoknya seperti membeli beras atau lauk, sayur. Uang lebih yang diterimanya ini tidak cukup untuk membeli misalnya rumah baru, baju baru, pakaian mewah, jalan-jalan ke luar negeri, tidak. Hanya cukup untuk membeli beras, lauk pauk, dan sayur yang agar bisa dinikmati oleh anak dan istrinya, dan dia sudah sangat bersyukur sekali. Bagaimana banyak orang berada dalam kondisi ini, dalam kondisi dimana pada saat dia tidak kelaparan, dia udah sangat bahagia sekali, dan dia mendoakan orang yang telah membantunya, seperti yang dilakukan oleh si tukang balon ini, mendoakan si bapak ini yang punya anak kembar ini agar diberikan rezeki melimpah, dilindungi keluarganya, disembuhkan penyakitnya. Banyak doa-doa yang terurai dari si bapak ini. Dan yang penting banget adalah teman-teman, ini yang harus kita kejar. Kita tidak tahu pada saat si bapak ini yang penjual balon ini, dia berdoa dengan tulus ikhlas, dan doanya terbuka menembus langit,
doanya diaminkan oleh malaikat, pada saat itu doanya dikabulkan oleh Allah, maka orang yang memberikan sedekah kepada si penjual balon ini, kehidupannya mungkin seperti yang didoakan oleh si penjual balon ini. Jadi ini sebenarnya simple, tapi banyak orang yang melupakan, banyak orang yang menganggap remeh, menganggap tidak penting, tidak perlu. Jadi pada saat kita berhubungan dengan orang-orang yang memang kondisinya itu sangat tidak sulit-sulit banget, tapi tidak kaya banget, seperti kita berbelanja ke pasar tradisional, kita membeli cabai, bawang, sayur ke abang-abang, ke pasar tradisional. Jangan sampailah ditawar-tawar, aduh, jangan sampailah kita menawarnya berlebihan gitu. Kalau siapa saja bisa berbelanja di supermarket, yang notabene adalah supermarket itu udah termasuk harga pajak di dalam barang yang kita beli di supermarket, harusnya setiap kita yang mempunyai kemampuan belanja di supermarket, yang bisa membayar pajak dari apa yang kita belikan itu, harusnya pada saat kita belanja di pasar tradisional atau di abang-abang tukang sayur, jangan pernah kita menawarnya. Kenapa? Karena di abang-abang tukang sayur di pasar tradisional menjualkan sayur, cabai, ayam, apa segala macam yang ada di pasar tradisional tersebut, mana tahuan ya, ribuan, beberapa ribu sebagai upah, sebagai untung yang diterima itu sebenarnya dia sisihkan untuk membeli lauk, beras untuk anak dan istrinya, atau disisihkan sedikit demi sedikit untuk biaya sekolah anaknya, bukan untuk membeli rumah bagus, baju baru, jalan-jalan ke luar negeri, atau mobil bagus. Bukan itu. Jadi banyak di antara penjual-penjual di pasar tradisional itu, dia mengumpulkan receh demi receh, rupiah demi rupiah sebenarnya untuk kelanjutan sekolah anak-anaknya, untuk makan pada saat itu. Jadi jangan sampai, sekali lagi saya mohon, jangan sampai kita pada saat berbelanja di pasar tradisional kita menawar. Apalagi yang penjualnya itu adalah orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek, dan kita menawar. Jangan sampai hal itu terjadi. Yang ada adalah kita membayar lebih dari yang seharusnya. Kenapa? Karena pada saat kita membayar lebih dari yang seharusnya, orang yang kita bantu itu dia akan merasa senang, akan merasakan bahagia, dan pada saat itu dia tidak pelit untuk mendoakan kebahagiaan kita. Dan kita tidak pernah tahu doa itu terkabul dari mulut siapa. Yang jelas doa itu akan terkabul dari orang-orang yang berdoa dengan ikhlas, dengan sabar. Menonton pada saat kita belanja di tukang sayur dan kita memberikan lebih kepada tukang sayur tersebut, dan dia berdoa untuk kita dan keluarga kita dijauhkan dari mara bahaya, pada saat itu malaikat mengaminkan dan langsung dikabulkan oleh Allah, maka kebahagiaan apa yang kita dapatkan, kebahagiaan yang kita dapatkan tidak bisa pernah dibayar oleh uang yang banyak, sekalipun uangnya triliunan. Coba teman-teman lihat, banyak loh dari keluarga yang kaya raya, rumahnya gedungan, posisinya, jabatannya sungguh tinggi, pokoknya banyak yang biasa jalan-jalan ke luar negeri. Tapi tidak sedikit dari mereka yang mungkin mengalami masalah yang cukup besar, seperti anaknya kecanduan narkoba, anaknya banyak masalah perceraian, korupsi, segala macam. Jadi sangat penting sekali apa yang kita makan adalah uang yang halal, dan perbanyaklah sedekah. Karena sedekah uang, sedekah makanan, sedekah pakaian, keajaiban sedekah itu sangat luar biasa. Sedekah itu bisa menolak bala. Sedekah itu bisa membuat pintu langit terbuka. Sedekah itu bisa mengabulkan hajat. Sedekah itu memperbanyak rezeki. Jadi mulai sekarang perbanyaklah sedekah. Hiduplah bahagia dengan sedekah. Kalau kita belum sedekah nih, minimal sekali seminggu gitu, setiap hari Jumat, sisihkan beberapa dari penghasilan kita agar kita bersedekah. Banyak kisah dari video-video saya lain, bagaimana orang yang kelihatannya dilihat sekejap mata dia tidak bakalan mampu bersedekah, ternyata dia bisa melaksanakan sedekah habis-habisan. Pokoknya banyak sekali di kisah-kisah saya ini. Maka tentang video saya yang lain ya. Ketemu dengan video saya berikutnya. Terima kasih telah mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.